Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para saudagar-saudagar semua. Jumpa lagi ya, tentunya bersama saya masih di channel Saudagar Kambing Pemalang. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan kali ini, saya mau menyempatkan diri untuk mengucapkan rasa kebanggaan yang teramat sangat karena timnas kita mampu menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0, guys. Mantap gitu ya. Satu kebanggaan tersendiri bro buat kita nih. Ya, NKRI harga mati, guys. Dimana 2 gol tuh cantik sekali itu Marcelino. Good job untuk Sintayong. Terima kasih banyak. Garuda Muda terus harus mengepakkan sayap dan membuktikan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara merawat kambing yang baru melahirkan, ya teman-teman. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa data dan ada beberapa poin penting juga ya. Seenggaknya ini bisa menjadi tolak ukur ya, dan semoga juga bisa menjadi informasi yang bermanfaat pastinya untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman, kita lanjut. Untuk perawatan kambing baru melahirkan di sini, saya jadikan dua bagian ya, teman-teman. Yang pertama itu bagaimana cara merawat anak kambingnya, dan yang kedua itu gimana sih cara merawat indukannya, teman-teman. Jadi, yang pertama, ini kita akan bahas tentang perawatan anak kambingnya dulu ya, teman-teman. Yang pertama itu kita harus memastikan anak kambing tetap hangat, teman-teman. Tetap hangat, tetap kering, dan cukup makan yang paling penting ya. Dalam waktu 8 jam setelah lahir, anak kambing membutuhkan kolostrum sebagai makanan pertamanya. Kolostrum buatan juga tersedia secara komersial. Setelah beberapa minggu, anak kambing dapat diberi pakan tambahan berupa rumput segar dan konsentrat. Jadi di sini yang saya takutkan yang paling penting itu di sini jangan sampai kekurangan kolostrum ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua, kita akan bahas mengenai perawatan indukannya ya, teman-teman. Pastikan induk kambing mendapatkan air tawar, biasanya dengan elektrolit. Anda juga atau kita juga bisa memberikan potongan jerami berkualitas tinggi seperti jerami alfalfa. Untuk memastikan produksi susu dan saluran puting terbuka, Anda bisa meremas puting induk secara lembut. Jadi kita harus perhatikan juga terutama untuk bagian ini ya, teman-teman ya. Putingnya itu kita harus sering harus sering remas-remas secara lembut ya, teman-teman. Itu tujuannya itu agar si asinya itu nggak menggumpal ya, teman-teman. Karena bahaya itu kalau misalkan menggumpal, apalagi dia nggak mau nyusuin anaknya, itu khawatir nanti mengarah ke indikasi mastitis ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga kita akan bahas mengenai kandangnya, teman-teman. Setelah melahirkan, induk kambing ditempatkan di kandang beranak berukuran 1 meter kali 1 selama seminggu. Ini bermanfaat untuk menghindari anak kambing tergencet kambing lain. Ya, jadi kalau itu pasti teman-teman udah tahu semula ya. Otomatis pasti kita akan pisahkan ya, teman-teman ya, untuk kandangnya ya. And then bercak darah di sekitar vulva. Bercak darah di sekitar vulva induk kambing yang baru melahirkan merupakan hal yang wajar dan akan berlangsung selama 2-3 minggu. Bercak atau cairan tersebut akan semakin bersih dan bening sendirinya seiring berjalannya waktu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, teman-teman ya. Semisal ada bercak darah di sekitaran vulvanya itu, teman-teman nggak usah khawatir. Dan di sini ada juga poin yang menambahkan bahwasannya birahi kembali, teman-teman.
Induk kambing akan berai kembali 21 sampai 42 hari setelah melahirkan. Namun, sebaiknya jangan buru-buru dikawinkan lagi untuk memberi kesempatan anak kambing untuk menyusu, untuk memberi kesempatan anak kambing untuk menyusu sampai cukup. Seperti itu teman-teman. Tapi ya kalau itu kembali ke peternaknya ya, bebas aja sih kalau menurut saya. Kalau misalkan dia mau apa namanya di sapi gitu ya, kalau kata bahasa kitanya is oke, gak ada masalah. Seperti itu teman-teman. Dan di sini ada sedikit tambahannya teman-teman dari saya. Ya, kita ngopi dulu guys. Jadi, bila mana induk kambing tidak mau menyusui anaknya, Anda bisa memberikan atau kita bisa memberikan susu pengganti atau milk replacer kepada anak kambing. Dan berikut ini beberapa tips untuk merawat anak kambing yang tidak disusui induknya. Yang pertama, kita beri susu pengganti. Kita bisa memberikan susu pengganti kepada anak kambing 3-4 kali sehari selama beberapa minggu pertama. Kita juga bisa menggunakan air hangat untuk mencampur susu pengganti agar lebih mudah dicerna. Dan yang kedua, ini penting ya teman-teman. Kita harus memberi kolostrum teman-teman. Kolostrum adalah makanan pertama yang dibutuhkan anak kambing dalam waktu 8 jam setelah lahir. Anda bisa memberikan kolostrum buatan yang tersedia secara komersial juga ya teman-teman. Dan di sini selanjutnya beri blok mineral. Kita juga perlu memberikan anak kambing blok mineral atau mineral lepas. Nanti kita akan bahas ini ya masalah pemberian blok mineral ya teman-teman. Dan berikan tempat berlindung yang hangat. Pastikan anak kambing memiliki tempat berlindung yang hangat teman-teman, kering dan bebas angin. Anda juga bisa menutupi tanah dengan jerami atau serutan kayu sebagai alas tidur atau alas kandangnya ya teman-teman. Dan perlahan-lahan kurangi susu ya teman-teman. Setelah anak kambing makan seperti kambing dewasa lainnya, Anda bisa perlahan-lahan mengurangi atau kita bisa perlahan-lahan mengurangi jumlah susu yang diberikan. Jadi mulai masuk ke fase transisi makannya ya teman-teman ya. Nah ini tadi yang akan kita bahas selanjutnya itu mengenai mineral block ya teman-teman. Jadi mineral block ini adalah pakan suplemen padat yang mengandung mineral dan vitamin untuk ternak. Mineral block berfungsi untuk melengkapi makanan ternak dan menjaga kesehatannya. Manfaat mineral block untuk ternak ini bisa meningkatkan nafsu makan ternak, meningkatkan imunitas ternak, meningkatkan kualitas daging ternak, dan mencegah defisiensi mineral. Mineral block dapat mengandung berbagai macam bahan ya. Contohnya seperti kunyit, temulawak, bahan anti cacingan, polar atau dedek ya teman-teman. Kemudian ada molase, garam, kemudian kapur. Mineral untuk ternak sebaiknya diberikan dalam jumlah sedikit teman-teman, sekitar 4% lah ya. Jika diberikan dalam jumlah berlebihan, dapat menyebabkan keracunan pada ternak. Jadi itu ada takarannya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sepertinya sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bisa bermanfaat. Semoga harapannya ternak kita itu selalu diberi kesehatan dan apa yang kita semogakan bisa segera terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa bantu dukungannya. Dan untuk para senior, terima kasih banyak. Dan lupa kritik dan sarannya untuk saya masih pemula dan banyak kurangnya ini. Saya akan terus belajar teman-teman. Kita sama-sama belajar. Jangan lupa support dan dukungannya ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Salam ngari.